Salve, apakah Anda punya keraguan bahwa Bunda Maria tetap perawan sebelum kelahiran Tuhan Yesus, ketika melahirkan Tuhan Yesus, setelah kelahiran Tuhan Yesus, hingga dia diangkat ke surga? Sebenarnya Alkitab telah memberikan beberapa petunjuk, saudara-saudaraku. Salah satunya di kayu salib ketika Tuhan Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada salah satu muridnya. Kalau Bunda Maria punya anak-anak lain selain Tuhan Yesus, maka tentulah Tuhan Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada saudara-saudara kandungnya. Ini salah satunya, saudara-saudaraku. Ada yang lain. Di Injil Lukas bab 1 ayat 26 dan seterusnya. Injil ini sering kita baca karena ini berkenaan dengan pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus oleh malaikat Gabriel. Tetapi seringkali kita terlewat. Baik, kita simak bersama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa status dari Bunda Maria adalah bertunangan dengan Yusuf dan dia perawan. Kemudian di ayat 31 malaikat itu berkata kepada Bunda Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lalu apa tanggapan atau respon atau reaksi dari Bunda Maria? Di ayat 34 dia mengatakan demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Saudara-saudaraku, kalau malaikat tadi sudah mengatakan kepada Bunda Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan," dan Bunda Maria tahu bahwa situasi dia adalah bertunangan dengan Yusuf, maka sebenarnya hal itu bukan hal yang mengherankan. Dan tidak perlu dia mengatakan, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami." Tetapi karena Bunda Maria dan Yusuf memang tidak punya niat untuk melakukan hubungan suami istri, Anda tahu yang saya maksud ya, hubungan seksual, maka itu menjadi sesuatu yang besar bagi Bunda Maria, sesuatu yang mengherankan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Mungkin bagi kita, ya wajarlah kan dia belum bersuami. Kalau kita baca dari teks Yunani aslinya adalah andraoginosko, aku tidak mengenal laki-laki. Kalau di dalam konteks bahasa Inggris dan juga bahasa Yunani di sini, I don't know a man. Andraoginosko berarti bukan saja aku nggak kenal, maksudnya nggak kenal sama dia. Bukan itu saja, tetapi juga berarti bahwa aku tidak melakukan hubungan seks dengan laki-laki tersebut. Jadi bisa dipahami kan? Jadi memang Maria dan Yusuf tidak punya rencana untuk melakukan hubungan seks. Maka itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, yang mengherankan bagi Bunda Maria. Kalau memang mereka bertunangan dan punya rencana ya, seperti normalnya manusia yang lain, seperti kita punya rencana, saya mau menikah, nanti berhubungan seks, terus kemudian ada malaikat datang mengatakan nanti kamu akan mengandung dan melahirkan anak, nggak heran gitu loh, tinggal nunggu aja waktunya. Tetapi ini sesuatu yang besar bagi Bunda Maria. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada yang mengatakan, tapi buktinya Romo, Bunda Maria punya anak-anak lain. Makanya di Injil dikatakan
lihatlah saudara-saudaramu menunggu di luar. Saudara-saudara bukan berarti saudara kandung, tetapi adalah sepupu. Lalu kenapa tidak ditulis sepupu? Karena Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik, dan di dalam bahasa Aramaik tidak ada kata sepupu, saudara-saudaraku. Jadi mengerti ya, Bunda Maria tetap perawan. Tuhan Yesus memberkati.